Ya, misal Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam penganiayaan terhadap para wartawan yang bertugas di sidang vonis SYL hari ini. Kita langsung sapa, ada Kang Hendrik sini. Kang Hendrik, selamat sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sama-sama. Ini lagi-lagi terjadi, ini bukan yang pertama kali lah ya, di momen-momen seperti ini wartawan tuh kerap menjadi korban dari kekerasannya. Anda lihat, ini kenaifan atau arogansi? Jadi gini, pertama saya ingin menyampaikan dulu rasa prihatin saya, kami di JTI atas peristiwa ini terus berulang. Ini sebenarnya peristiwa ini sebenarnya tidak boleh terjadi dan tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga hari ini momentumnya sangat baik sekali. Kenapa momentum baik? Karena ada puncak sebuah informasi yang penting untuk dipahami publik. Dalam hal ini vonis terhadap SYL. Dan sebetulnya para jurnalis itu sendiri yang dibutuhkan itu mereka tuh tidak ingin repot-repot juga desek-desekan, nggak mau juga. Mereka maunya mendapatkan informasi yang baik untuk siapa? Untuk publik. Jadi mereka di sana itu bekerja untuk publik. Mereka ingin menyampaikan sesuatu untuk publik. Jadi harusnya ada sebuah prosedur yang dalam hal ini ya, dalam prosedur yang kemudian tiba-tiba bagaimana kemudian jurnalis bisa kemudian juga bisa berinteraksi dalam konteks pengambilan berita tersebut dengan baik. Artinya kalau para jurnalis itu ya kan tinggal aparat pengamanan mengambil langkah-langkah yang strategis untuk, karena sudah ini situasi bukan yang pertama kali kan. Misalnya aja dengan dari awal sudah bisa sampaikan bagaimana bikin blok barikade yang baik, menyampaikan bagaimana ruang-ruang yang terbelah di ruang-ruang yang memang tiba-tiba memberi keluasaan kepada siapapun, misalnya dalam hal ini SYL, supaya tidak ada desak-desakan. Sebetulnya kenapa hal itu memang harus dilakukan? Kenapa? Biar hal ini tidak kejadian. Dan sebetulnya dalam konteks ini bagi SYL sendiri, kan jurnalis ingin menyampaikan sesuatu kepada SYL. Betul. Oke. Sebetulnya ini adalah momentum yang baik juga untuk SYL untuk menyatakan sesuatu kepada publik terhadap atas apa yang terjadi dengan persidangan tersebut. Dan saya pikir juga itu momentum bagus, terus juga kenapa tidak dimanfaatkan saja gitu. Baik. Satu. Kedua, kalau misalnya memang tidak ingin momentum, memang tidak ingin menyampaikan sesuatu, kan tidak perlulah jurnalis juga kemudian dikasar-kasari juga gitu. Kalau misalnya diajakin ngomong baik-baik juga dengan konteks tersebut juga pasti juga baik-baik juga gitu. Baik. Jadi artinya ada dua hal yang kita highlight ya. Yang pertama adalah ini kan persidangan ini kan berulang. Artinya harusnya bisa diorganize dengan baik. Betul. Diberikan panggung untuk wartawan juga mencari berita, karena kita bekerjanya untuk publik. Kita tidak bekerja untuk pihak-pihak lain begitu. Kita bekerja memang untuk publik, sehingga kemudian itu harusnya hal-hal seperti ini kan tidak perlu terjadi ya. Tidak perlu terjadi. Ini hal remeh-temeh yang sebetulnya jadi sangat mengganggu kerja-kerja para jurnalis. Tadi disampaikan pertama, ini apalah arogansi atau kenaifan. Saya pikir juga jurnalis itu instingnya itu ya kan selalu berusaha untuk menjadi terbaik untuk publik. Oke. Dalam konteks ini, kalau misalnya dalam konteks kenaifan, kita lihat subjek yang diliput itu apa sekarang? Betul. Itu bukan waktunya para jurnalis untuk cari muka. Nggak ada. Jurnalis nggak pernah cari muka juga. Sebagai itu adalah momentum hari itu, momentum berebut untuk mendapatkan menyiarkan informasi terbaik bagi kepada publik. Betul. Oke. Dan momentum tersebut adalah harusnya dimanfaatkan oleh semua pihak. Oke, artinya kemudian upaya tersebut menimbulkan tanda petik dalam konteks ini arogansi. Kita nggak bisa ngomong arogansi apa nggak dulu ya, kita harus dibuktikan juga. Tapi ada tindakan yang kemudian mengecewakan, sangat memprihatinkan, dan kami sangat mengecam itu. Kemudian membuat para jurnalis dalam kerja itu terganggu. Minta apa sih jurnalis itu? Dia minta informasi saja. Untuk siapa? Untuk keberimbangan. Toh yang diuntungkan juga siapapun juga yang terlibat dalam kasus ini, yang kemudian ditanya, taruh saya SYL juga memang diuntungkan. Misalnya untuk memang mau berbicara, ya kan? Kalau betul-betul sebaik lagi, ada prosedur-prosedur yang lebih baik lah, yang lebih manusiawi pada jurnalis. Jurnalis juga. Baik, kita juga melihat bahwa ini seperti apa? Crystal clear lah, vulgar sekali dilakukannya. Vulgar sekali. Di hadapan kamera, demikian banyak kemudian pemukulan itu terjadi. Nah, hal-hal seperti ini kan artinya bahwa mempertontonkan arogansi yang sangat nyata lah ya kepada rekan-rekan media begitu ya. Nah, yang Anda lihat, apakah kemudian ada kesengajaankah di sana? Saya tidak ingin melihat bagaimana ada kesenjangan apa tidak. Yang saya ingin sampaikan adalah kami di IJTI khususnya, dan tentu juga para jurnalis Indonesia juga, saya pikir juga mendukung. Mendesaklah ya kepada aparat kepolisian
untuk menjawab pertanyaan barusan itu. Jangan sampai ini pun ada arogansi, ada kesenjangan, nggak ada. Bukan itu. Jadi sekarang silakan usut, tolong diusut, karena sudah jelas, videonya sudah ada. Siapa yang di situ yang mukul, siapa yang bertahan, siapa yang terluka, siapa yang membela diri, udah kelihatan. Tinggal di capture, diambil siapa orang tersebut, dikumpulkan, ditanya. Seperti apa sebetulnya kejadian sebetulnya? Ditanya juga, Anda ngapain jurnalis itu, ya kan? Terus Anda ngapain tiba-tiba menghalang-halangi kerja jurnalis? Apa yang kemudian dilakukan oleh jurnalis sehingga Anda harus kemudian sampai mengambil tindakan kekerasan seperti itu? Apa sudah pada saatnya? Kan bukan, Pak jurnalis bukan para preman. Ini sedang bekerja buat Republik juga loh ini, ya kan? Dan harusnya dilindungi juga, ya kan? Dan itu ada aparat kepolisian juga. Harusnya, saya berharap aparat polisian begitu ada tindakan kekerasan langsung ambil tindakan saat itu juga. Jangan kemudian jatuh korban. Enggak lah, saya pikir juga kepolisian dan kita dan aparat pun juga kita punya kepentingan yang sama lah ya. Kita harus membuat semuanya kondusif dan baik. Dan konteksnya juga sama juga begitu. Apa sih sekeras-kerasnya jurnalis ngapain? Dia hanya ingin bertanya. Sudah, itu saja. Baik, artinya bahwa Anda juga melihat bahwa sebenarnya ini tidak bisa terhindarkan lah ya. Karena di situ ada aparat juga yang berjaga sebenarnya. Harus gitu kan? Bisa dihindarkan. Harus bisa dihindarkan. Karena jurnalis itu memang tugasnya begitu. Oke. Nah, selanjutnya langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh rekan-rekan media agar kemudian kita juga memberikan pelajaran dong, agar kemudian teman-teman kita yang lain tidak mendapatkan perlakuan yang serupa di masa mendatang. Betul. Pertama, kami melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Satu, pasti kan. Karena bagaimana juga ada unsur kekerasan dalamnya. Kami juga meminta dukungan juga dari Dewan Pers dalam hal ini juga supaya sama-sama mengawal kasus ini. Dengan seluruh komunitas pers juga kita sudah berkomunikasi supaya ini kasus tidak hilang, ya kan? Ini kasus hilang. Kenapa? Karena lagi-lagi kalau kami lah 1, 2, 3 orang dipukul, digebuk, itu memang risiko kami sebagai pekerja. Tapi bukan itu yang menjadi hal yang paling penting. Para jurnalis adalah simbol dari kemerdekaan pers. Simbol dari bagaimana informasi terus disalurkan, ya kan? Simbol bagaimana bahwa pers itu tidak boleh dibungkam. Simbol bahwa aliran informasi terus lancar. Lah, para jurnalis yang jumlahnya tidak banyak hari itu juga. Itu kan mewakili ingin menyampaikan informasi kepada 270 juta. Gampangnya begitu lah ya kan? Dan itu ditahan-tahan gitu. Artinya apa? Berarti itu adalah menahan hak publik mendapatkan informasi. Itu bisa kena pasal juga. Upaya untuk menghalang-halangi kerja-kerja jurnalis yang jelas-jelas juga memang saya pikir juga tidak ada tindakan-tindakan yang silahkan dibuktikan lah. Tidak ada arogansi, tidak ada provokasi, tidak ada. Para jurnalis hanya minta statement buat siapa juga. Toh itu juga bukan hanya buat kebaikan publik atau siapapun, tapi toh untuk kebaikan SCL juga. Kalau misalnya pernyataan memang untuk memperkuat apa yang ya itu baik saya pikir lah. Baik Kang Herit, tentunya kita berharap bahwa penanganan khusus akan dilakukan segera, cepat, agar kemudian hal-hal serupa juga tidak terulang dan yang ini juga mendapatkan penanganan yang baik begitu. Harus kita sama-sama berkomitmen itu dan kita juga sama menjaga dan semua mari kita kawal bersama. Bagaimana proses hukum ini akan berjalan kemana arahnya. Ini juga buat aparat kepolisian menjadi pertaruhan karena jangan sampai kemudian juga kasus ini hilang. Karena lagi-lagi ini yang bekerja para jurnalis, bukan para jurnalis minta privilege, enggak, ini publik yang harus dapat privilege. Betul karena kita kembali lagi bekerja untuk publik. Terima kasih Kang Herit, terima kasih.